Ini sungguh-sungguh berbahaya, kawan-kawan. Karena negara-negara Arab Islam ini kompak marah besar kepada Israel setelah Israel menyerang Doha Qatar, menargetkan para pemimpin-pemimpin atau petinggi-petinggi Hamas yang sedang berkumpul di sana. Karena memang Doha Qatar adalah tempat yang aman bagi mereka untuk lari dari pintu kematian yang dilakukan Israel. Karena kalau mereka tinggal di Gaza, pasti mereka sudah lenyap semua. Jadi untuk menyelamatkan diri dari kematian, mereka lari dan bersembunyi di Qatar. Rupa-rupanya walaupun mereka sudah lari dan bersembunyi di Qatar, mereka pun tidak luput dari serangan Israel. Dan serangan ini sungguh-sungguh mengejutkan dunia, bahkan secara bersamaan beberapa negara-negara Islam marah besar kepada Israel. Kita akan simak dan membahas apa saja respon mereka, kemarahan mereka, luapan emosi mereka kepada Israel. Dan sudah ada beberapa list nama negara-negara Arab yang benar-benar murka dengan Israel. Sebelum dibahas, tak henti-hentinya kawan-kawan untuk subscribe channel ini bagi yang belum subscribe, dan support terus Pavel 88 channel. Beberapa hari lalu baru saja Pavel mengirimkan persembahan kasih kepada seorang hamba Tuhan yang ada pelayanan di pedesaan. Anda yang rindu untuk menabur mendukung pelayanan Pavel, memberikan persembahan kasih, Anda bisa mensupport lewat rekening yang ada di layar kaca. Thank you, God bless, and selamat menyaksikan. Reaksi negara-negara Muslim setelah Israel serang Doha Qatar. Serangan udara Israel di Doha Qatar pada Selasa tanggal 9 bulan 9 mendapat reaksi keras dari negara-negara Muslim di dunia. Reaksi itu sebagian besar mengutuk tindakan brutal negara Zionis itu. Militer Israel mengonfirmasi bahwa mereka telah melakukan serangan itu, menyatakan bahwa mereka menargetkan kepemimpinan senior Hamas yang sedang berkumpul di Doha membahas gencatan senjata Amerika Serikat terbaru untuk Gaza. Qatar sendiri sudah mengutuk keras tindakan Israel yang digambarkannya sebagai serangan pengecut Israel. Qatar juga membenarkan bahwa serangan itu telah menghantam bangunan tempat tinggal yang menampung beberapa anggota biro politik Hamas. Sekarang kriminal itu merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap semua hukum dan norma internasional dan menimbulkan ancaman serius bagi keamanan dan keselamatan warga Qatar dan penduduk di Qatar, kata Kementerian Luar Negeri Qatar dalam sebuah pernyataan seperti dilansir Middle East Eye. Negara Qatar mengutuk keras serangan ini dan menegaskan bahwa tidak akan menoleransi perilaku sembrono Israel dan gangguan keamanan regional yang terus berlanjut, maupun tindakan apapun yang menargetkan keamanan dan kedaulatannya. Lanjut pernyataan tersebut. Berbagai negara di dunia bereaksi keras terhadap serangan Israel di Doha dan menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional dan kedaulatan Qatar. Berikut adalah ringkasan reaksi negara-negara Islam di dunia atas tindakan serangan brutal Israel yang merusak bangunan tempat tinggal di Doha Qatar, seperti dilansir Al Jazeera. Arab Saudi mengutuk serangan itu. Negara pertama ini mengutuk serangan itu sekeras-kerasnya, menyebutnya sebagai agresi brutal Israel dan pelanggaran nyata terhadap kedaulatan Qatar. Mereka juga memperingatkan tentang konsekuensi serius dari tindakan Israel. Uni Emirat Arab menyatakan solidaritas penuh dengan Qatar, menyebut serangan itu pengkhianatan. Seorang pejabat senior Uni Emirat Arab menekankan bahwa keamanan negara-negara Teluk Arab tidak terpisahkan. Kuwait dan Yordania juga mengutuk keras serangan Israel di Doha dengan menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional dan serangan terhadap kedaulatan Qatar. Irak menyebut serangan Israel itu sebagai tindakan pengecut dan menyatakan dukungan penuh untuk Qatar. Lalu Liga Arab melalui sekretaris jenderalnya Ahmed Aboul Gheit
menuduh Israel melanggar kedaulatan Qatar dan tidak peduli dengan konsekuensi dari tindakan memalukannya. Turki mengutuk serangan Israel, menyatakan bahwa itu menunjukkan Israel tidak tertarik pada kesepakatan untuk mengakhiri perang. Kementerian Luar Negerinya mengatakan bahwa Israel telah mengadopsi politik ekspansionis dan terorisme sebagai kebajikan negara. Pakistan menyatakan solidaritasnya dengan Qatar dan menyebut serangan itu melanggar hukum, keji dan tidak beralasan, serta provokasi paling berbahaya yang dapat membahayakan perdamaian regional. Maroko yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel juga mengutuk serangan tersebut dan menyatakan dukungan penuh untuk Qatar. Maldives dan Suriah juga mengecam serangan tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional. Tapi anehnya ya, negara-negara Arab ini hanya sebatas mengutuk doang, tapi tidak ada yang berani mengambil tindakan nyata selain dari kalimat-kalimat kutuk ya. Dan kawan-kawan, sebenarnya kalau saya menilai kenapa Israel berani menyerang Qatar, ini menunjukkan Israel memberikan pesan kepada seluruh dunia Islam. Kalau kalian masih berani menyembunyikan para teroris Hamas, maka maafkan Israel. Kemanapun Hamas bersembunyi, di negara manapun akan dikejar oleh Israel. Dan ini memberikan pesan kepada negara-negara yang suka menyembunyikan atau memberikan perlindungan kepada teroris untuk berhati-hati. Kalian pendukung teroris, kalian adalah musuh Israel. Ini kalau saya melihat pesannya seperti itu. Supaya para teroris otak-otak kejahatan yang ingin memusnahkan Israel ini, itu tidak bisa bersembunyi dimanapun. Karena dimanapun mereka bersembunyi, di negara manapun, maka Israel akan menyerang mereka. Israel akan terus mencari mereka, akan memberikan hukuman kepada mereka atas apa yang mereka buat. Mereka ingin memusnahkan Israel. Ini pesan penting supaya negara-negara Arab, negara-negara Islam jangan coba-coba menyembunyikan Hamas. Karena Israel akan mengejar, akan memerangi Hamas dimanapun mereka berada. Ini sebenarnya negara-negara Arab Islam ini harus sadar gitu. Tapi memang sulit kawan-kawan, karena memang negara-negara Islam ini rata-rata punya visi yang sama. Mereka ingin memusnahkan Israel dari muka bumi, itu aja. Jadi hubungan mereka dengan Israel itu adalah hubungan yang penuh dengan kemunafikan. Cuma memang saat ini mereka tidak punya nyali untuk menyerang Israel. Karena apa? Secara teknologi, Israel lebih hebat. Mungkin jumlah manusia, populasi kalian banyak, tapi teknologi Israel hebat. Lalu ditambah lagi Israel didukung Amerika Serikat, negara superpower. Sehingga muncul ketakutan. Ya, paling mereka sekedar kutu, tapi mau menyerang Israel nggak berani menurut saya. Bagaimana menurut kawan-kawan? Berani nggak negara-negara Islam ini akan serang Israel lagi? Saya yakin sih mereka pengecut dan tidak akan berani. Kalau mereka mengatakan Israel pengecut, justru Israel sedang menunjukkan kepada kalian siapa Israel. Kalianlah yang pengecut karena kalian tidak berani menyerang Israel. Itu sih opini saya. Apa opini Anda? Anda bisa berikan di kolom komentar. Thank you dan support terus Pavel 88 Channel. Salam. Kami mengucapkan terima kasih kepada channel Pavel 88, sahabat waras yang sudah mendukung kami dalam pelayanan di desa-desa, khususnya di daerah Kabupaten Poso. Terima kasih untuk pelayanannya, kami telah menerima manfaat dari pelayanan Pavel 88. Kiranya Tuhan memberkati selalu, terus dipakai bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom.